Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan final Carabao Cup Man United versus Newcastle United. Di atas kertas, Man United gunakan pola 4-2-3-1, sedangkan Newcastle United gunakan pola 4-3-3 di atas kertas. Di atas lapangan, terlihat Newcastle berkali-kali memanfaatkan dari posisi Varane dan Martinez yang bermain rendah untuk mengeksploitasi ruang yang muncul di depan dua bek United tersebut. Seperti momen ini, Joelinton melakukan diagonal passing ke sektor kiri. Grafis hitam menunjukkan ada ruang yang lebar dimiliki oleh Man United. Dari situasi counter attack, terlihat lagi posisi Varane dan Martinez yang rendah menjadi setup play yang dimanfaatkan oleh Newcastle. Di momen ini, Maxim coba masuk ke tengah, terima bola dari Guimaraes. Tactical foul dilakukan Dalot sehingga attacking Newcastle pun patah. Secara numerikal, situasi 3 versus 2 di momen ini. Newcastle gelandangnya unggul jumlah 3 melawan 2 Man United. Guimaraes ke Longstaff, lini defense Man United coba mundur sehingga timbul ruang lagi bagi pemain Newcastle. Namun crossing yang dilakukan Newcastle tidak ada satupun yang optimal di laga ini. Ini merupakan map grafis crossing Newcastle. Berkali-kali itu dilakukan baik dari sektor kiri atau kanan. Tidak ada sesuatu yang berbahaya tercipta yang membahayakan gawang De Gea. Dengan situasi yang sama seperti klip sebelumnya, lini defense Man United rendah. Secara numerikal, lini tengah Man United kalah. Di momen ini 3 versus 2. Timbul ruang lebar di depan back Man United, Guimaraes ke Almiron. Cerdiknya pemain United, mereka tahu setup play seperti ini sering dieksploitasi oleh pemain-pemain Newcastle. Cara menyiasatinya yaitu tentu melakukan tactical foul seperti klip Dalot sebelumnya, sehingga putus lagi serangan Newcastle. Padahal akan menghadapi lini belakang MU jika Guimaraes berhasil lepas dari situasi ini. De Gea memiliki peran besar untuk menciptakan peluang bagi Man United. Dari posisinya, ia langsung melakukan umpan direct ke depan. Bola vertikal De Gea coba direcovery pemain Newcastle, namun bolanya jatuh ke pemain Man United. Man United langsung lakukan transisi cepat dengan permainan kombinasi orang ketiga. Luke Shaw beri bola menuju Weghorst, Rashford sekaligus lakukan gerakan tanpa bola untuk terima bola dari posisi Weghorst kembali. Skema penyerangan yang sama dari Man United lagi. Anthony back pass menuju Casemiro. Weghorst yang di grafis ini tidak dalam kondisi berbahaya, dalam 1-3 detik langsung menjadi berbahaya karena ia menjadi orang ketiga yang berhasil merusak konsentrasi defense Newcastle. Casemiro terima bola, lihat Weghorst sudah bergerak buka ruang sehingga memberikan efek kejut bagi lini defense Newcastle. Dari konsep yang sama, Luke Shaw drive bola ke depan, passing bola menuju Rashford. Di jarak antar lini, Bruno Fernandes sudah memberikan kode untuk melakukan hal yang sama seperti momen sebelum yang sudah kita bahas. Bruno Fernandes datang dari belakang, berlari untuk terima bola dari Rashford. Namun akurasi umpan dari Rashford tidak begitu optimal. De Gea tahan bola untuk menarik pemain-pemain Newcastle untuk menekan dirinya. Saat sudah tertarik, umpan direct dilakukan De Gea menuju Rashford. Rashford melakukan pergerakan masuk dari luar ke dalam karena ada ruang. Defense Newcastle yang awalnya sudah tertarik dalam keadaan tertinggal dan mundur mencoba menutup kembali. Momentum di sini hilang. Weghorst sudah meminta agar dipassing bola ke dirinya yang kosong. Rashford akhirnya melakukan decision untuk memberikan bola ke Anthony. Gagal dari situasi open play, Man United manfaatkan situasi bola mati untuk ciptakan gol dengan skema yang sama sebenarnya. Berlari dari belakang seperti dilakukan Casemiro di momen ini. Casemiro sudah berlari untuk terima bola dari Luke Shaw. Sulit bagi pemain Newcastle untuk secara konstan jaga kecepatan gerakan dari Casemiro karena didukung oleh pergerakan lari awalnya. Lihat di momen ini Casemiro yang gerakannya berlari lebih awal tentu lebih bisa menyulitkan pemain Newcastle. Berasal dari bola direct yang dilakukan De Gea menuju Weghorst. Di sini double cover dilakukan pemain Newcastle untuk hentikan Weghorst sebagai tembok. Namun bola antisipasi pemain Newcastle jatuh balik ke pemain Man United.
Bola berada di kaki Rashford. Setelah duel dilakukan di udara, Rashford passing menuju Weghorst. Di sini jarak back Newcastle dengan posisi Weghorst jauh sehingga ada space bagi Weghorst untuk lakukan tusukan. Weghorst berhasil tarik back Newcastle sehingga muncul ruang bagi Rashford yang lakukan gerakan datang dari belakang. Dengan orientasi tidak penuh untuk menguasai bola, opsi memanfaatkan counter attack atau transisi cepat tetap menjadi andalan dari Erik ten Hag di laga ini dengan 9 kali percobaan. Masuk babak kedua, Dalot diganti, AWB masuk. Maxim, sayap Newcastle berhasil dimatikan dengan sangat baik. Situasi 5 versus 3 terjadi dari bola yang direbut AWB, namun tidak klinis pemain Man United di depan gawang. Kembali, Maxim berhasil dimatikan oleh AWB, dan di momen lainnya AWB impresif dari sisi 1 versus 1 di laga ini. Dari situasi drive bola dilakukan back Newcastle, Sabitzer berhasil recovery bola, sehingga Man United langsung coba lakukan transisi. Dari posisi Rashford berhasil menciptakan ruang dari situasi penjagaan back Newcastle, namun belum bisa menciptakan gol. Dari situasi counter lagi, 3 versus 2, pemain Man United unggul jumlah. Kembali problemnya di depan gawang tidak klinis dimanfaatkan oleh pemain United. Sebaliknya, situasi sulit mampu Man United untuk ciptakan gol. Namun, dikala ada situasi mudah, pemain United belum bisa secara klinis untuk ciptakan gol. Wasit curang di laga Man United versus Newcastle karena tidak memberikan penalti untuk Man United, padahal pemain United sudah protes. Tentu keputusan wasit ini sudah tepat. Berdasarkan pasal 12 tentang foul and misconduct, kita harus paham terlebih dahulu tentang prinsip natural dan unnatural. Sederhananya, unnatural sesuai law of the game, tangan mengembang membuat tubuhnya semakin besar. Seperti ini contohnya, maka akan layak penalti. Sedangkan natural dari terbuka atau mengembang mencoba menutup atau merapatkan posisi tangannya ke tubuh. Istilahnya close to body, seperti Alba ini. Wasit sudah cek VAR pun Barcelona tidak dihukum penalti karena sudah close to body. Tangan mencoba merapatkan ke tubuh, berusaha tidak mengembang dan membesarkan, baru bola terkena ke tangannya. Jadi case pemain Newcastle ini termasuk case natural, close to body, mencoba merapatkan tangan ke tubuhnya sehingga tangannya dalam keadaan wajar, yang meskipun jika terkena bola tidak akan dianggap handsball. Dan itu juga terkonfirmasi dari gestur tubuh wasit yang memberi isyarat demikian. Jadi wasit di laga ini benar.